Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan, membawa seluruh hidup kita. Kita mau sadari bahwa penyertaannya sempurna, rancangannya pun sempurna dalam kehidupan kita. Arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab penyertaan-Mu sempurna, jalan-Mu tak pernah terselami bagi setiap kami. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang mulia. Haleluya.
Yesus. Kami yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memiliki rancangan yang mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami untuk kami mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati, mengurapi untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dari dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan ini Tuhan mengajak kita untuk tidak khawatir dalam kehidupan, karena Tuhan sudah menyediakan dirinya menjadi jaminan atas kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami daripada ayat ini. Yang pertama, Tuhan meminta kita tidak khawatir dalam hal apapun, sebab Tuhan sanggup memenuhi apa yang kita butuhkan, seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa kita tidak boleh khawatir dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Yang kedua, tugas kita hanya menyatakan kepada Allah apa yang hendak kita inginkan, sebab Allah rindu menjadi Bapa kita. Dan sebagaimana bapa-bapa di dunia pasti juga rindu jika anaknya membutuhkan sesuatu akan datang kepadanya. Demikian juga dengan Bapa kita di surga, pada saat anak-anaknya membutuhkan sesuatu, Tuhan juga rindu kita datang kepadanya untuk menyatakan keinginannya sebagai seorang anak kepada Bapanya. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang dekat antara anak dengan Bapa. Kemudian yang ketiga, tadi dinyatakan bahwa kita harus menyatakan keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa artinya kita menyampaikan kepada Bapa melalui doa kita, melalui percakapan kita dengan Tuhan. Dan perlu digarisbawahi, tadi dikatakan bahwa dengan ucapan syukur, artinya ketika kita datang menyatakan keinginan kita, kita didasari ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan dengan rasa iri, marah-marah, emosi dan sebagainya, atau cemburu karena untuk kepentingan pribadi. Tuhan tidak menginginkan semua itu. Jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita dengan motivasi yang benar, karena didasari dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan ajarkan semua itu kepada kita? Yang pertama, supaya manusia tidak terjerat oleh iblis. Kita harus tahu bahwa khawatir tidak menyelesaikan masalah, tetapi khawatir hanya menambah beban masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu kita menyatakan dengan iman kita kepada Tuhan, supaya iblis tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita merasa khawatir, kita memiliki rasa takut akan masa depan kita, atau takut dengan masalah yang sedang kita hadapi, maka kecillah kekuatan kita.
iman kita menjadi luntur. Kita tidak memakai pedang roh yang sudah Tuhan sediakan untuk kita menyelesaikan semua permasalahan kita, tetapi justru kita menjadi takut, kita menjadi khawatir dengan apa yang iblis taruh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari bahwa rasa takut adalah sebenarnya sesuatu yang iblis tebarkan di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memandang kepada Allah, tetapi manusia lebih memandang kepada masalah. Dia menebarkan dalam hati dan pikiran kita dengan cara-caranya, dengan logika, supaya kita melihat sesuatu dengan kacamata jasmani. Kita hanya melihat kepada masalah kita, tetapi kita lupa memandang kepada Allah, Allah yang besar, yang jauh lebih besar daripada permasalahan kita. Kita akan menjadi seperti orang buta yang tidak pernah melihat sesuatu yang supranatural yang Tuhan sanggup berikan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan sanggup menyembuhkan orang buta? Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan cukup memberi makan 5.000 jiwa laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ada satu kedahsyatan yang luar biasa yang Tuhan sanggup sediakan bagi kita, anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita teralihkan di dalam menyelesaikan masalah kita. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua Bapak Ibu, jika rasa panik atau stres sudah berhasil iblis taburkan dalam kehidupan seseorang, maka iblis dengan mudah akan masuk di dalam kehidupan orang itu serta menguasainya. Seperti yang dialami oleh Saul. Kita akan baca dari 1 Samuel 28 ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dalam mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan rasa khawatir ada dalam kehidupan manusia. Sebab rasa khawatir dan iman itu seperti 2 tembok yang bertolak belakang. Ketika kita memandang kepada tembok yang satu, otomatis kita membelakangi tembok yang lain. Demikian juga ketika kita menghadap kepada Tuhan, maka rasa khawatir itu akan hilang. Rasa khawatir itu akan teratasi. Tetapi jika Bapak Ibu menghadap kepada rasa khawatir, memperhatikan masalah, maka secara tidak langsung Bapak Ibu sudah membelakangi Tuhan. Secara tidak langsung Bapak Ibu tidak memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu. Solusi, kekuatan yang datang daripada Tuhan bisa lewat begitu saja, karena kita hanya terfokus kepada rasa khawatir terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Di dalam Markus 4 ayat 19 dikatakan, tetapi kekhawatiran akan dunia dan hawa nafsu akan kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal lain masuk di antara firman itu dan menghimpitnya sehingga ia tidak menghasilkan buah. Inilah perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Ternyata rasa khawatir dan keinginan-keinginan dunia itu bisa membuat kita tidak menghasilkan buah kebenaran di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita tidak bisa menghasilkan buah roh
Karena apa? Karena rasa khawatir itu Tuhan katakan akan menghimpit firman yang sudah masuk di dalam kehidupan kita. Benih firman yang sudah Tuhan taburkan dalam hidup kita, yang seharusnya menjadi buah-buah kehidupan, menjadi buah-buah berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak akan bisa menghasilkan buah karena terhimpit oleh rasa khawatir yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menanggalkan segala rasa khawatir yang sedang Bapak Ibu hadapi. Mungkin masalah itu besar, mungkin sesuatu yang membuat Bapak Ibu tidak bisa berkonsentrasi dalam kehidupan ini karena masalah itu tidak sanggup Bapak Ibu hadapi. Tetapi percayalah bahwa Allah kita itu lebih besar dari masalah kita, bahwa Allah kita sanggup memberikan solusi dan jalan keluar. Apapun yang kita hadapi bagi Tuhan itu bukan hal yang besar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini terkhususnya Bapak Ibu yang sedang berbeban berat, bagi Bapak Ibu yang merasa khawatir, saya ajak Bapak Ibu menghampiri Tuhan secara pribadi. Karena pada saat kita menghampiri Tuhan secara pribadi, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kelegaan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu pagi hari ini saya undang Bapak Ibu untuk menghampiri Tuhan secara pribadi. Letakkan semua permasalahanmu terlebih dahulu. Hampiri Tuhan secara pribadi. Dan ketika engkau bertemu dengan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, damai sejahteranya akan dicurahkan sehingga kita bisa berpikir dengan tenang, kita bisa berpikir lebih positif, kita bisa lebih mendengar suara Tuhan. Dan terimalah apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang berbeban berat, yang hari ini sedang mengalami keputusasaan, yang hari ini sedang mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan mereka, baik itu masalah ekonomi, kekhawatiran dalam sakit penyakit, atau kekhawatiran dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Mari Bapa pagi hari ini Kau hampiri mereka secara pribadi, berikan sentuhan di dalam hatinya, karena kami percaya ketika Engkau menyentuh hati mereka, ketika Engkau merengkuh dengan kasih-Mu Tuhan, maka ada satu kekuatan ilahi akan mengalir dalam kehidupan mereka. Ada satu kekuatan baru yang turun atas hidup mereka. Dan saat ini Bapa, kami mau merebut mereka dari segala roh-roh kekhawatiran. Dan segala roh-roh kekhawatiran saat ini aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan Kau keluar dari setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa mujizat turun, mengalir, memberikan solusi dan jalan keluar. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini untuk setiap anak-anak-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan berkat firman Tuhan pagi hari ini turun mendatangi setiap anak-anak Tuhan. Berkat ekonomi turun mendatangi setiap anak-anak Tuhan. Berkat jalan keluar, solusi, terobosan, kesembuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.